Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurmadina, Rizka Mauliana, Selvi Dwi Malani. Mata kuliah Pengantar Bisnis, dosen ampu Dr. Ananda Setiawan, MPD. Kali ini kami akan membahas usaha mikro kecil menengah mengenai usaha fashion. Usaha mikro kecil menengah UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Jumlah pelaku usaha yang bergerak di kategori mikro kecil dan menengah pada 2018 lalu telah mencapai 58,87 juta orang. Di antaranya, pelaku usaha mikro adalah yang paling banyak. Data ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund. Berdasarkan model usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah, sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Belum termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Dibandingkan dengan usaha yang berskala besar, UKM memiliki sejumlah kelebihan berikut diantaranya. 1. Cepat berinovasi. 2. Fokus pada satu bidang. 3. Mudah dimulai. Selain memiliki kelebihan, UKM juga memiliki sisi lemah. Apa saja kelemahan usaha kecil dan menengah tersebut? 1. Anggaran operasional terbatas. Jika tidak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam membangun bisnis dan terancam gulung tikar. 2. Tenaga ahli minim. Untuk menjatah bisnis secara profesional dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. 3. Kapasitas produksi sedikit. Kapasitas produksi UKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Kapres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini, mulai marak bermunculan bisnis UKM mulai dari skala rumah hingga skala yang lebih besar. Berikut ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. 1. Usaha kuliner. 2. Usaha fashion. 3. Usaha agribisnis. Di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh jenis UMKM yaitu usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Kelompok kami juga mengambil contoh dari salah satu jenis usaha fashion yaitu sasirangan. Sasirangan yang merupakan kain khas Kalimantan Selatan kini mulai dikenal dan diminati, bukan hanya oleh warga provinsi kaya tambang ini, tetapi juga warga dari berbagai daerah di Indonesia, hingga dikenal pula di mancanegara. Hal ini karena kain sasirangan mulai dikembangkan dengan lebih beragam, baik itu corak, warna, kain, maupun aspek lainnya, sehingga lebih modern dan kekinian.
tanpa meninggalkan corak aslinya. Perajin dan desainer kini sudah mulai mengembangkan berbagai desain baru yang indah dan menarik dengan bahan dasar sasirangan, sehingga baju-baju sasirangan semakin diminati dari berbagai kalangan. Bahkan salah seorang desain terkenal nasional, Vivi Zubaidi, kini fokus mengenalkan sasirangan melalui peragaan busana yang dilaksanakan di beberapa negara. Bukan hanya desainer nasional, saat ini sejumlah pengusaha sasirangan lokal juga fokus mengembangkan konsep baru sasirangan agar bisa diterima di berbagai kalangan, terutama remaja. Selain itu, para pesohor tersebut juga dijadikan model katalog di setiap edisi model baju yang dia keluarkan. Hasilnya, kini permintaan baju sasirangan dari generasi muda mulai meningkat. Walaupun belum sesuai yang diharapkan, menjanjikan mulai dikenalnya industri sasirangan secara nasional bahkan internasional, membuat industri kain khas ini maju pesat dan memiliki potensi besar untuk terus didukung dan dikembangkan. Kini bukan hanya Pemda yang melirik untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif ini, tetapi juga swasta dan berbagai pihak terkait juga berlomba mendukung pengembangan industri yang sudah menjamur bukan hanya di kota Banjarmasin, tetapi juga seluruh daerah di Kalsel. Hampir seluruh pemerintah di daerah Kalsel kini cukup serius memperhatikan perkembangan industri kain khas daerah tersebut. Selain itu, beberapa daerah kini juga telah mengembangkan corak sasirangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Salah satu lembaga yang konsentrasi mengembangkan industri sasirangan berbahan alami yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM Kalsel. Tenaga analis BRGM Kalimantan Selatan Enik Masmaha di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengatakan BRGM telah memberikan pelatihan keterampilan dengan memanfaatkan bahan baku alam yang ada di sekitar daerah gambut tersebut menjadi salah satu bahan baku pewarna sasirangan. Beberapa motif sasirangan berdasarkan Kalselpedia disebutkan motif kualat, krikit, gigi haruan, iris kuda, dan ular lidik. Kemudian ada lagi motif sasirangan daun jerujuk, bubuk manggis, iris gagatas, kambang sekaki, bintang sudut 4, bintang sudut 5, bintang sudut 7, gugus bintang, dan bintang bahambur. Kambang kacang, bayam raja, ramak saham, daun katung, gelombang, pakung kompakan, ombak sinapur karang, turun dayang, bayam maurai, dan naga balimbur, darah manggilang, motif seri gading, dan lain sebagainya. Biasanya, motif-motif kain sasirangan tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, baik itu flora, fauna, maupun budaya, sehingga corak-corak tersebut selain menambah keberagaman, keindahan corak sasirangan, sekaligus promosi potensi daerah baju muslim. Selain meningkatkan produk dan motif sasirangan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong industri baju muslim sasirangan yang juga diyakini memiliki pangsa pasar cukup besar, bukan hanya di Kalsel tetapi juga nasional bahkan internasional. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan pelatihan desain dan menjahit kepada para remaja wanita untuk baju muslim sasirangan. Kalsel memang harus terus berlari kencang untuk mengejar segala ketertinggalan berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang industri kreatif, salah satunya adalah melalui industri fashion. Saat ini, industri fashion di Kalsel memang belum seperti perkembangan kain khas daerah lainnya seperti batik, songket, bordir, dan lainnya. Tetapi dengan banyaknya generasi muda yang mulai tertarik menekuni sektor ini, tidak menutup kemungkinan kain sasirangan juga bakal
akan lebih cepat dikenal di dunia. Apalagi, Kalsel kini menjadi salah satu daerah pusat perkembangan ekonomi syariah nasional. Ini menjadi kesempatan emas bagi industri busana muslim khas daerah Kalsel untuk mengambil peran sebagai pusat perkembangan busana muslim nasional, bahkan global. Cukup sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.